saya secara pribadi bisa masuk dalam Kementerian Agama. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tahu saya butuh pekerjaan ini. Saya bilang begitu sama Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya tahu. Dan saat ujian, mohon maaf ya, ini karena luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Yang foto-foto itu suami saya. Saat itu suami saya divonis dokter, dia kena diabetes, ya, dan drop saat itu. Secara saya tanya ke dia, dari 100% tenaganya itu bisa berapa? Dia bilang sekitar 40%. Dulu suami saya itu orangnya gemuk, saudara, tapi sekarang puji Tuhan masih kuat seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, saya butuh pekerjaan ini karena Tuhan tahu saya harus menggantikan suami saya sebagai kepala rumah tangga. Karena anak-anak saya juga ada 3 orang yang harus kami biayai. Dan mujizat Tuhan terjadi luar biasa, saudara. Saya bisa lulus secara administrasi. Dan waktu itu saya hanya bergumul secara pribadi dan sama suami saya saja. Saya tidak ngomong ke siapa-siapa tentang pergumulan saya. Tapi tak kala saya sudah dinyatakan lulus oleh PKN, baru saya bercerita ke gembala saya, Pak, saya mendaftar jadi P3K. Secara administrasi saya lulus. Pak gembala saya bilang, wah, luar biasa SDM kita, puji Tuhan. Dan akhirnya saya mengikuti ujian, tetap bersaing dengan puluhan ribu orang yang ada di Indonesia. Nilai saya lolos, passing grade yang harus kita tempuh itu cuma 180, saudara. Dari banyak soal-soal, jadi kita ini seperti anak SMA yang harus belajar tentang hukum-hukum lagi, tentang pendidikan moral Pancasila. Jadi segala sesuatu harus kita pelajari. Di samping itu juga kita belajar tentang pemahaman tentang Alkitab. Dan puji Tuhan, memang saya mempersiapkan diri sedemikian rupa. Jadi passing grade saya itu jauh melebihi dari ketetapan yang ditetapkan BKN. 180, passing grade saya 540. Ada tes yang kedua, yaitu tentang moderasi beragama. Karena kita kan ada 6 agama di Indonesia, sebagai penyuluh kita harus menguasai tentang moderasi agama. Passing grade-nya 160, ya saya cuma bisa mencapai 100 passing grade-nya. Setelah itu saya berdoa untuk penempatan. Karena saya ditelepon dari kantor, Bu Made mau ditempatkan di mana? Di Buleleng atau di Karangasem? Saya berdoa, ya Tuhan, jangan Buleleng dan Karangasem. 1, saya harus mengurus anak sekolah. Yang kedua, saya harus mengurus suami saya. Kalau saya sampai ditempatkan jauh, bagaimana juga pelayanan saya? Saya berdoa, saudara. Tiap sore saya harus pergi ke Puspembadung. Saya ajak anak saya yang paling kecil, ayo nak, kita ke Puspembadung. Ngapain nih? Kita berdoa. Jadi saya bawa motor, saya keliling. Tuhan Yesus, saya aminkan, saya ditugaskan di sini. Tuhan Yesus, saya aminkan, saya ditugaskan di sini. Tiap kali saya ngantar anak saya praktek ke Ubud, saya bilang sama anak saya, nak, doakan mami supaya mami tugas di Puspembadung. Dan saya tidak katakan ke suami saya kalau saya ditugaskan di Puspembadung, dia. Jadi saat saya berkhotbah di gereja, baru saya sampaikan kalau saya ini ditugaskan di Puspembadung. Suami saya nggak tahu, karena kalau dia ditugaskan di Karangasem, kalau Buleleng kok nggak ada koper yang disiapkan, jadi otomatis kami harus pisah gitu loh. Ya harus cari kos atau tempat untuk tinggal di sana. Sementara jemaat juga sudah heboh, bagaimana kalau bukanya ini nggak ada di Padang Pujian. Saya di GBB, saudara, di GBB Padang Pujian sudah hampir 23 tahun saya ikut merintis di sana sampai saat ini. Jadi puji Tuhan, yang saya mau saksikan adalah karya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan setiap orang.